Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, duduk. Sebelum kita belajar Allah, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pembelajaran ini kita sudah lakukan dari beberapa minggu yang lalu. Karena itu, sebelum kita mulai materi, sebelum kita mulai aktivitasnya kita, setelah kita berdoa, mari kita tutup mata, kita gunakan teleskop agar kita bisa merefleksikan diri kita untuk betul-betul siap dalam belajar. Sekarang guru minta anak-anak untuk menutup matanya dan dengarkan kata-kata guru. Oke, silakan. Bawa pikiran kamu dalam kondisi di mana kamu berada di tengah-tengah. Kamu bahagia ketika kamu diberikan hadiah oleh orang tua kamu pada saat belajar. Hayalkan itu, betapa senangnya kamu dalam menerima hadiah itu atas prestasi yang telah kamu capai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, hayalkan ketika kamu pergi dari sekolah ke rumah, melihat orang tua kamu tersenyum, melihat kamu memegang prestasi seperti piala atau piagam. Sekarang silakan kamu tersenyum sendiri kamu, seakan-akan kamu hayalkan betapa bangganya kamu ketika diberikan pujian dan disambut oleh orang tua kamu. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan dan tersenyum. Ya, tepuk tangan untuk semua. Gimana perasaannya sekarang? Senang ya? Oke, supaya lebih senang, kita termotivasi. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Oke, sebelum masukkan bajunya di dalam, silakan masukkan bajunya. Ya, dengarkan lagunya. Lagu si kecil. Setelah kita menyanyikan lagu nasional sebagai bukti bahwa kita sangat menghargai perjuangan para pejuang, sekarang guru mau bertanya. Masih ingat tidak pembelajaran yang lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu, yaitu tentang coding. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat apa itu coding? Ya, Nurul. Coding adalah kegiatan menuliskan kode atau program di komputer. Ya, coding adalah salah satu proses atau di mana kita menulis kode atau perintah di komputer sehingga komputer itu dengan sendirinya dia mencari apa yang kita perintahkan. Dan ini kita sudah melaluinya kemarin, bagaimana kita membuat teh ya, dengan langkah-langkahnya, bagaimana kita menganalisis di mana kegiatannya kita dari awal bangun pagi sampai kita ke sekolah sampai kembali ke rumah. Kemarin sudah melakukannya. Ya, selanjutnya
kemarin juga kita telah mempelajari salah satu pengertian kecerdasan artifisial. Siapa yang bisa jelaskan? Ya, ini. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia Ya. melalui komputer. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan manusia yang dibuat oleh manusia melalui komputer, yang diperintahkan komputer. Ya. Contohnya kemarin ada yang bisa berikan apa tuh semuanya? Sekarang ada yang bisa contohkan tidak? Kecerdasan artifisial yang dibuat oleh AI dengan perintah manusia. Misalnya kita perintahkan komputer cari apa biasanya? Lagu. Mencari lagu. Biasanya dicarinya di mana? Di YouTube. Pernahkah kamu buka YouTube? Pernah. Pernahkah kamu buka aplikasi semacam game? Pernah. Pembelajaran interaktif mungkin dari gurunya diberikan suatu materi dan kemudian ada kuisnya di situ, pernah ya? Iya. Itu salah satu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia melalui diperintahkan di komputer, sehingga dengan sendirinya komputer itu mencari. Kalau sudah mencari, maka otomatis dia akan menyembuhkan ya, menyembuhkan. Dan apa yang kita cari? Nah, hari ini, guru mau tanya, setelah kamu menemukan apa yang kamu cari, senang tidak? Senang. Pasti senang ketika kalian dipermudah. Oh, saya cari ini, dengan sendirinya ditahu oleh komputer dan oleh pemrogramer, yaitu menggunakan bicara situs ya, sehingga dengan sendiri kita bisa tahu. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang etika kecerdasan artifisial. Kemarin ini kita telah mempelajarinya, kecerdasan artifisial itu apa, dan kamu sudah tahu juga kecerdasan artifisial seperti apa, kemudian coding itu apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari adalah bagaimana sih etikanya kita. Ada yang tahu apa itu etika? Menurut? Etika adalah cara membedakan mana perbuatan yang buruk dan mana perbuatan Ya, yang baik. etika itu sama dengan pembelajaran PPKN, agama, mana yang baik dan mana yang buruk. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mungkin, lupa, coba baca. Kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Melalui kegiatan memperhatikan penyampaian guru, diskusi tanya jawab, dan presentasi dan peserta didik mampu Integrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial dengan baik. Oke. Melalui kegiatan memperhatikan penyampaian guru, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik mampu mengintegrasikan, mengaktualisasikan, menerapkan, artinya ya, etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial dengan baik. Kecerdasan artifisial, kita sudah tahu tadi bahwa kecerdasan yang dibuat oleh manusia melalui pemrograman di komputer. Nah, misalnya, guru kasih contoh dulu ya. Guru kasih contoh. Pada saat kita makan di rumah, tentu ada etikanya. Etika yang harus kita laksanakan. Misalnya, tidak boleh makan menggunakan tangan kiri. Ya, kemudian pada saat orang tua makan kita tidak boleh lalu lalang atau lari-lari. Itu etika ya. Benar tidak kalau seandainya misalnya sementara kita makan, yang lainnya lari-lari? Tidak ya? Makanya kita sebagai orang yang dilengkapi dengan akal pikiran, jangan kita dikalahkan oleh komputer, ya. Kalau komputer dia buat bikin titik-titik langsung dengan sendirinya dibuat, tapi tidak ada etikanya, ya kan? Yang membuat etika itulah kita. Bagaimana kita menerapkan etika itu di dalam komputer pada saat pengaplikasian AI atau coding. Sekarang coba kita lihat apa itu kecerdasan. Tadi sudah pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahasnya ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Coba kita lihat. Apa itu kecerdasan artifisial?
Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Yang tadi komputer dia berpikir, dia bagaimana caranya seperti manusia. Misalnya, siapa yang pernah menggunakan ChatGPT? Kalau misalnya mau cari soal, mau cari apa semua di ChatGPT. Di situ dengan sendirinya dia akan tahu. Atau menggunakan Canva. Mungkin kamu sering menggunakan Canva pada saat guru membuat media pembelajaran interaktif, ya, dengan melalui game. Ya, itu juga salah satu contoh. Ya, pada saat kamu klik dengan sendirinya muncul jawabannya, begitu ya? Itu salah satunya. Jadi kalau kecerdasan artifisial dalam bahasa Inggris adalah artificial intelligence, ya, atau disebut dengan AI. AI itu kita bisa rubah apa yang kita mau rubah, itu bisa. Dari fotonya orang yang foto di belakangnya panggung dirubah di laut di belakangnya, itu bisa. Itu karena kecerdasan artifisial. Ini sudah kita pernah jelaskan kemarin. Sekarang, mengapa artificial etika itu penting? Tadi kan kita pelajari adalah etikanya. Misalnya kemarin pada saat pelajaran IPA, etikanya itu harus duduknya yang bagus, jangan sampai osteoporosis atau sklerosis atau yang lainnya lagi kan? Ya. Ini juga punya etika. Mengapa etika penting? Siapa guru mau tanya dulu? Siapa pernah dihack bapaknya atau hacker, atau data orang tuanya itu diambil orang sehingga dia tarik tabungannya? Pernah? Wow, itu pernah dengar ya? Wow ya, pernah ya? Ya. Kenapa demikian? Itu karena kecerdasan orang, dia mengambil datanya orang lain, dia tidak menerapkan etika. Akhirnya apa? Dia curi. Bukan hanya bapaknya awal, guru juga pernah. Dia rekening diambil isinya semua. Begitu Pak Nyawa ya? Itu sering. Kenapa? Ini karena orang yang menyalahgunakan etika dalam kecerdasan artifisial. Dia gunakan mukanya orang, dirubah ya menjadi orang lain. Guru kasih contoh. Aduh, saya tidak simpan kayaknya. Ini kayaknya. Guru kasih contoh. Tadi guru membuat foto kepala sekolah. Guru rubah menjadi lebih bagus. Lihat ini. Lihat, berada di Istana Jakarta. Ya. Kepala sekolah pakaiannya ini, ya. Guru rubah menggunakan AI, menggunakan cici AI. Lihat, Ajran. Lihat, saya rubah menggunakan pakaian ini. Tadi fotonya di situ. Menggunakan kemampuan AI, disuruh komputer untuk buat prompt. Promptnya itu sama dengan langkah-langkah atau keinginan kita membuat seperti apa. Tapi kita harus punya etika. Jangan sampai etikanya disalahgunakan. Kenapa penting sekali etika? Karena etika itu adalah cara kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kalau kita salah-salah, kita membuat tidak memanfaatkan etika dengan baik, bisa-bisa kita kecolongan. Salah satu contoh tadi rupanya awal, ya. Oke, sekarang kita sebelum kita masuk kelanjutan dari etika, berdiri dulu. Kita SBQ. Iya.
tadi sudah sampai pada contoh situasi etis. Tadi kan etika dalam menerapkan coding. Kenapa itu penting? Dalam menggunakan kita harus pertama dalam menggunakan kecerdasan artifisial komputer atau misalnya handphone atau apa saja yang namanya berbau internet, pertama yang harus kita ingat adalah ini, harus bertanggung jawab. Misalnya saya mau posting di Facebook fotonya Arif, ya, maka saya harus bertanggung jawab kalau Arif marah. Makanya posting fotonya orang di Facebook harus ditahu oleh orang. Yang kedua, menghormati orang lain. Jadi kita tidak boleh salah-salah dalam memposting privasi orang lain. Tahu privasi? Harga diri atau namanya privasi itu tidak boleh orang tahu. Kemudian harus berbuat baik. Itu salah satu etika dalam membedakan mana yang baik dan yang buruk dalam AI. Sekarang berikutnya, contoh situasi etis. Etis itu yang masuk akal. Contoh situasi etis. Ivan, coba. 1. Menggambar dengan AI. Menggambar dengan AI. Ivan baca. Kamu melalui aplikasi menggambar dengan bantuan AI. Apakah kamu menulis bahwa gambarmu dibuat oleh AI? Misalnya ya, sekarang saya tanya Ivan. Misalnya Ivan dia menggambar dengan AI. Ya, contohnya tadi saya, ya, kasih contoh tadi pada saat menggambar menggunakan AI. Apakah kamu menulis bahwa gambarmu dibantu AI? Menulis tidak? Pasti kamu menjawab tidak, itu gambar saya sendiri. Padahal itu digambar oleh AI atau komputer atau pemrograman. Yang kedua, menulis cerita. Misalnya ya, temanmu membuat cerita pakai AI. Kalau kita membuat cerita pakai AI itu dan sendirinya dia akan cari. Kasih contoh ya, perhatikan. Saya contohkan cerita menggunakan AI. Bisa lihat sana? Guru tanya komputer ya. Tunggu, masih ada proses. Buatkan saya cerita inspiratif anak SD di dalam. Coba saya tanya. Saya tanya AI, buatkan saya cerita inspiratif anak SD di pelosok. Wah, dengan sendirinya AI dia buat ke saya. Lihat, coba lihat. Cerita lampu belajar dari botol. Nah, dulu pada zaman dahulu itu kita belajar bukan tidak pakai lampu begini, tapi pakai lampu dari botol ya. Dia harus menceritakan di sebuah desa kecil di pelosok pegunungan hiduplah seorang anak bernama Ali. Wah, bayangkan ya, AI dia buat sesuai apa yang kita minta. Dia buat, lihat, sampai saya hanya anak dari pelosok desa. Sesuai yang saya minta tadi. Bayangkan, ketika komputer sudah diperintahkan, maka dia dengan sendirinya akan mencari. Tapi ingat, kita harus menjunjung tinggi etika dalam menggunakan AI tadi. Kemudian, mencari gambar. Kamu diminta mencari
kamu memeriksa apakah gambar itu boleh diperlihatkan atau tidak. Misalnya ya, kamu disuruh mencari gambar internet. Tiba-tiba kamu lihat gambarnya orang mandi. Apakah kamu buka? Itu tidak boleh. Karena itulah privasi orang lain. Yang sampai ada sementara mandi tiba-tiba ada foto. Cip. Ya, itu tidak boleh. Apalagi posting itu lari bisa dipenjara. Karena dia tidak menjaga privasi orang lain. Dan itu ada penjaranya ya. Penggunaan IP. Sekarang nilai-nilai etika penting dalam etika di kecerdasan artifisial. Coba pertama, saya membaca pertama. Satu apa? Awal. Kejujuran menyebutkan jika dibantu AI. Ya, kita harus jujur bahwa itu misalnya tadi kita sudah contohkan. Saya menggunakan komputer. Ya. Ketika saya ditanya apakah itu menggunakan AI, ya iya dong. Misalnya saya menggunakan AI. Kita harus jujur ya. Kemudian ini baca tanggung jawab. Menggunakan AI untuk hal baik. Menggunakan AI untuk hal baik. Belajar ya, cara membacanya masih belum bagus. Kita harus bertanggung jawab bahwa ketika kita menggunakan AI itu untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, hormat. Tidak menyebarkan gambar atau tulisan orang. Bayangkan ketika kita membuat saja buku itu pernah dibuat orang lain, di internet tahu bahwa itu dibuat oleh orang. Namanya adalah plagiasi. Kemudian sekarang coba kita perhatikan ada keadilan. Tadi hormat ya. Kemudian keadilan. Memberikan kesempatan semua orang belajar AI dengan aman. Jadi kita harus berikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar dengan aman. Jadi jangan karena misalnya kita misalnya saya kuasai semua internet, kita belajar itu sesuai kemauannya kita ya. Itu tidak boleh ya. Oke, toko coding. Implementasi coding siap. Ya. Sekarang guru akan bagi kelompok. Sebelum kita guru bagi kelompok, guru jelaskan dulu sebentar. Setelah guru jelaskan kita akan berkelompok ya. Etika di dunia digital. Ya, ada etika nih. Tadi kan etika makan di rumah ya. Kemudian etika menggunakan AI. Yang berikutnya adalah etika di dunia digital. Pertama, apa itu baca? Status yang tidak prioritas. Hindari kata-kata kasar. Pernah lihat orang di Facebook menggunakan kata-kata kasar? Pernah dengar cerita Sri Mulyani kemarin? Guru adalah beban negara. Pernah? Ya. Sehingga apa? Sri Mulyani rumahnya di demo oleh warga. Hanya dengan kata-kata bahwa guru adalah beban negara. Menghina orang lain. Kemarin dengan teori kata-kata yang dibuat oleh siapa itu? Bahwa siapa yang membuat DPR itu adalah tolol. Betul ya? Ya, akhirnya apa? Dijarah oleh warga, diambil barang-barangnya. Pernah lihat televisi? Itu karena statusnya yang tidak pantas dikeluarkan di dalam menggunakan apa? Menggunakan media. Makanya di media itu tidak bersalah-salah.
Sehingga apa? Menghina orang lain, dijerat. Kemudian informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi. Misalnya ya, saya sementara sekarang berada di Jakarta. Tiba-tiba saya posting saya berada di Jakarta. Itu pencuri bisa saja dia hack saya punya, baru dia telepon misalnya bapaknya awal, bapaknya awal itu pencuri itu dia beranggap bahwa saya itu adalah dia. Gitu. Jadi tolong bantu saya, kiriman saya proses 1 juta. Nanti saya pulang di Binongko, baru saya ganti. Padahal bukan saya. Tapi orang menggunakan prom di internet, menggunakan AI, sehingga seakan-akan saya tahu bahwa seakan-akan orang pencuri itu dia tahu saya berada di Jakarta saat ini. Kenapa? Karena saya sementara posting di internet saya berada di Jakarta. Makanya ketika kamu berada di luar daerah, jangan pernah katakan bahwa saya berada di sini. Nanti pulang dulu baru posting, karena bisa saja orang dia salah gunakan, ya. Kemudian bully di media sosial. Nah, bully ya, pernah lihat? Pernah lihat di internet? Siapa yang pernah lihat? Apa biasanya yang kalian lihat di internet kalau bully? Iya, mengejek orang lain misalnya. Si ini kamu jelek sekali seperti tempurung kelapa, misalnya ya. Di media sosial akhirnya komen-komen ya, muncul namanya status yang tidak pantas. Kemudian muncul lagi namanya pembulian di media sosial. Ya, karena tidak menggunakan etika yang benar ya. Kemudian pencurian data pribadi, wah ini lebih gawat. Itu contohkan tadi. Kalau misalnya contoh ya, Apri data orang tuanya guru tahu, itu guru bisa curi data pribadinya. Dengan biasanya ya, kalau di internet atau buka Facebook atau buka apa, kalau ada kayak iklan ya, iklan itu hati-hati. Atau game-game itu ada selalu muncul iklan, itu hati-hati. Jangan sampai kamu tidak tahu perintahnya apa, promnya apa, dia perintahkan apa, kamu oke saja, tulis namamu, tulis juga. Di mana rumahmu ditulis juga, nomor HP-nya kamu ditulis juga, nomor kakaknya orang tua kamu ditulis juga. Wah, ternyata kamu diambil, sehingga dicurilah tabungan kamu, kemudian dirampaslah apa yang tersimpan kemudian dia posting di internet bahwa kamu melakukan ini, padahal tidak. Dirubahlah muka kamu menjadi muka orang lain. Itu ya, seperti alamat rumah, alamat telepon, kata sandi. Nah, kenapa orang di HP-nya kadang menggunakan kata sandi? Pernah lihat HP-nya bapaknya menggunakan kata sandi? Itu supaya tidak diambil datanya oleh orang lain ya, tidak bisa gampang diambil. Pokoknya tidak bisa dibuka lah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, guru yang bertanya. Yang tahu silakan angkat tangan. Apa resikonya ketika kita menyalahgunakan identitas misalnya di internet atau di media sosial? Apa ya? Dulu apa? Penjara. Satu bisa dipenjara, apa lagi? Menyalahgunakan identitas, apa lagi? Satu bisa dipenjara ya. Apa lagi? Oke, apa lagi? Bisa dipenjara, kemudian berikutnya adalah data pribadi bisa diambil orang, sehingga kita bisa kehilangan apa yang kita miliki, seperti misalnya tabungan dan seterusnya. Mari kita lihat salah satu video tentang coba kita lihat ya. Inilah satu tentang coding dan kecerdasan artifisial.
ya. Ini suaranya tidak bisa ini. Kita menggunakan lebih lihat ya. Internet dan media sosial yang aman ya, perhatikan. Perhatikan. Kita diberikan itu harus konfirmasi, misalnya kita lihat, terima kasih sudah konfirmasi misalnya. Contoh, ya kita dikirimkan pesan misalnya. Jadi kita dikirimkan pesan, kita harus berhati-hati. Ya kita senang-senang sekali memberikan pesan. Yang menggunakan ini ada wifi ya. Tapi kita perginya berdua aja ya. Ini katanya mereka sering konfirmasi ya. Lihat, langsung pergi sama-sama. Langsung pergi balap-balap misalnya. Tadi di WA, di SMS katanya ketemuan sehingga mereka pergi sama-sama. Coba kita lihat sama-sama apa ininya. Tapi kita pergi berdua aja ya, jangan bilang siapa-siapa. Bayangkan itu. Dari sini kan sudah ada yang salah kan? Ya. Belum tahu siapa dia. Dia belum konfirmasi dia. Ketemulah Arif dengan temannya. Minumlah kopi. Ya. Ya. Jika mau bertemu, ajaklah temanmu dan beritahulah orang tuamu. Itu seharusnya ya. Nah, ini apa kita lihat? Kita lihat dulu. Dia membuka internet, melihat ada tanda tanya, ada minuman. Ini pantas kita buka tidak? Tidak. Oke, kita lihat lagi. Tips berinternet dan media sosial yang baik. 1. Keamanan kata sandi. Jangan kasihkan orang kata sandinya ya. Nanti dibuka orang. Ya. Contoh ya, ini contoh ya. Kita lihat. Link pertemanan. Jangan berteman dengan orang jahat, ya. Bertemanlah sama orang-orang yang baik. Ini kenapa digambarkan dengan tidak bagus. 2. Pilih-pilihlah data. Jangan sampai datanya ya, pilih-pilih, kita harus pilih mana yang bagus, mana yang tidak. Kemudian jangan bertemu langsung sendirian seperti tadi ya. Jangan sampai pakai topeng. Baik-baik padahal ketemunya baik-baik, itu orangnya. Nah, kalau kita lihat ya, ajaklah berteman dengan orang-orang pentingan ya. Perhatikan kasus berikut ini. Diskusikan rasio apa yang dapat terjadi, lalu bagaimana cara menghindari atau menghadapinya. Selama kita itu cara untuk grup ya, seperti grupnya kalian di ya. Kalau misalnya itu kasih contoh kemarin grup pada saat kita membuat grup di kelompok itu kan seperti itu. Promnya diberikan yang bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat toh. Ya, carilah cara berinternet dan media sosial yang baik, keamanan kata sandi. Sebentar ya. Ini kita diskusikan dulu. Mana yang kita diskusikan? Ini ya. Nah, perhatikan
berikut ini. Diskusikan apa yang dapat terjadi, lalu bagaimana caranya. Ya, sekarang silakan ke kelompoknya. Ya, sekarang silakan ke kelompoknya. Ada kelompoknya dong? Ada. Ya, perhatikan. Kelompoknya nanti adalah perhatikan kasus berikut ini. Diskusikan rasio-rasio, resiko-resiko, apa yang dapat terjadi, lalu bagaimana cara menghindari atau melakukannya. Misalnya ya, perhatikan kamu sudah nonton, ya. Sudah nonton tadi toh? Jadi pada saat kamu nonton tadi, perhatikan, silakan duduk di mana. Pada saat kamu nonton tadi, sekarang perhatikan pertanyaannya. Diskusikan resiko-resiko apa yang dapat terjadi lalu bagaimana cara menghindarinya. Dari pergi dapat SMS, kemudian perginya, kemudian pulangnya, kemudian sampai di sini. Silakan diskusikan apa yang salah, apa yang seharusnya. Resiko apa? Pertama, silakan kamu lihat pada saat ini kalian dia SMS orang yang tidak ditahu orangnya. Pertama ya, kalian dia SMS orang yang tidak ditahu orangnya. Tiba-tiba kamu diajak SMS-an dan ketemuan tidak dibolehkan dengan orang lain. Boleh diskusikan ya, mana yang baiknya, mana yang seharusnya, mana yang salah. Kemudian mulailah pergi. Balap-balap. Apa risikonya kalau balap-balap? Jatuh. Jadi kalau orang tua. Kemudian setelah ketemuan, ya sudah. Nah, ternyata orangnya kamu diculik. Ya. Nah, setelah ketemuan, ternyata kamu akan diculik. Ya, sudah tahu itu? Yang seharusnya kamu diskusikan sama orang tua, panggil teman, tidak boleh sendiri ya. Ya, seharusnya. Sekarang pertanyaannya, saya kasih waktu 10 menit. Oke, diskusikan. Dari kasus tadi, kira-kira resiko-resiko apa yang akan terjadi? Silakan tulis resiko yang akan terjadi. Ya, tulis resiko yang akan terjadi. Didiskusikan ya. Tanya temannya. Ya, bersuara jangan kumur-kumur. Ya, resikonya, kemudian lalu bagaimana cara menghindarinya. Ya, silakan ditulis ya. Setelah ini akan presentasi.
Resikonya, ya. Kalian sudah tahu dong resikonya. Oke, sudah ya? Oke, sekarang kelompoknya mau maju. Baca. Kami dari kelompok Arsen ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Yaitu tentang resiko-resiko apa yang dapat terjadi dan lalu bagaimana cara menghindari atau menghadapinya. yang video tadi. Oke. Resikonya adalah akan ketagihan dengan kata-kata yang akan menimbulkan kekacauan. Cara mengatasinya, jangan mudah percaya orang lain yang kita tidak kenal. Iya, oke. Jangan percaya. Oke. Sekarang kelompoknya Walur. Silakan. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana diskusikan risiko-risiko apa yang dapat terjadi? Jika kita mendapatkan informasi di media sosial, maka harus memberitahukan kepada orang tua. Lalu bagaimana cara menghindari atau menghadapinya? Sebaiknya dihindari karena dapat diculik atau disekap. Oke, berikan. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Ya, kita menghindar jangan sampai kita dibunuh atau di. Sekarang kelompoknya mereka silakan maju. Iya, baik. Langsung saja kelompok kami. Langsung, baca. Kami dari kelompok 5, kami dari 4. akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Iya, berikan hapus. Dari jawaban tadi ada yang sudah mulai bagus, ada yang harus belajar lagi ya. Di sini kan pertama dari kasus tadi kita bisa tahu bahwa pertama resiko-resiko apa yang akan terjadi. Resiko yang terjadi pertama adalah kita bisa saja dijerumuskan dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya kita harus menggunakan etika kita. Etika menerima orang lain itu harus kita tahu identitasnya. Misalnya ketika kita pergi, kita lihat kita diajak bertemu ternyata TTT misalnya, atau misalnya orang jahat, tiba-tiba kita dikasih masuk di dalam dan dibegal. Makanya kita harus ketika kita biasa orang lain pasti bertanya ini siapa, di mana alamatmu, ya kan? Ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian kita lanjut materinya kita ya, kan? Mari jadi pengguna teknologi yang bijak. Jadi kita tadi dari contoh kasus tadi, kita harus menjadi pengguna teknologi yang bijak. Pertama, kan? Sejak dini kita ini sudah dapat dari teknologi, termasuk kita mengenal game dan seterusnya. Harus menggunakan dengan cara yang baik dan benar. Yang pertama adalah menggunakan yang bijak, harus bertanggung jawab dan peduli pada orang lain. Misalnya, kenapa orang tua dilarang kita untuk main game terus? Karena bisa merusak mata. Kalau kita menonton terus begini, lama-lama kita akan menjadi sindrom. Makanya kita dilarang. Orang yang senang main game itu tangannya kadang begini. Pernah lihat? Kenapa? Karena dia tidak menggunakan teknologi yang baik. Dia tidak berpikir bahwa ketika saya menggunakan teknologi ini hanya untuk merusak diri saya senang saja, tapi tidak tahu bagaimana apa akibat yang kita akan munculkan ketika kita kelebihan dari menggunakan gadget. Kemudian berikutnya, pada saat kita menggunakan kecerdasan artifisial, kita meminta prompt yang ada di komputer atau di handphone itu kita harus bijak. Oh, saya mintanya begini, jangan saya mintanya begini. Misalnya kasih contoh, buatkan saya misalnya apa ya, PR yang ini, jawaban PR saya gini soalnya. Komputer bisa jawab, tapi sesungguhnya kalau kita bisa, kecuali kita sudah tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, alangkah bagusnya kita cari sendiri dulu. Karena kita bisa membuat, ingat ya, komputer itu bisa membuat kita pintar, bisa membuat kita jadi bodoh. Makanya kita harus menjadi orang yang bijak dalam menggunakan komputer. Salah contoh ya, pernah menggunakan kalkulator? Pernah menggunakan kalkulator pada saat menjawab PR-nya di rumah? Pernah. Ketika disuruh di sekolah, disuruh maju ke depan, susah tidak? Susah. Siapa yang merugi? Iya, pasti kalian yang merugi. Makanya kalau menggunakan segala sesuatunya, nanti tidak tahu dulu baru cari. Kalau masih tahu, jawab dulu sesuai kemampuan kalian. Nanti ketika tidak tahu baru bisa mencarinya di internet atau menggunakan kalkulator. Misalnya kasih contoh, kalkulator ditahu 200 kali 5 langsung ditahu. Ya. Sekarang kalau kalian 200 kali 5 berapa? 1 juta. Ya, 1 juta ya, betul. Berarti dia juga salah satunya menggunakan, ya, berikan aplaus. Biasanya menggunakan kalkulator malah lebih diketahui. Tapi kalau misalnya menggunakan kalkulator lebih cepat lagi, dia juga cepat. Saya rasa kalian juga seperti itu. Berarti, apa namanya? Asli dia manfaatkan AI hanya pada kebutuhan khusus ya. Saya rasa kita juga begitu. Bisa dipahami? Tetap semangat. Nah, hari ini karena kita telah mengajarkan sampai tahap ini, maka guru mau berikan satu LKPD. Nanti LKPD-nya ini guru akan kasihkan melalui
Chrome yang ada di internet, yang ada di WhatsApp-nya, nanti dijawab pada saat di rumah karena waktu yang membatasi kita, ya. Akan jawab di rumah. Dari hasil diskusinya juga tadi sudah luar biasa. Sebelum kita menyimpulkan materi kita, ada yang bertanya? Mau ditanyakan? Atau ada yang bertanya? Bertanya saja. Yang tentang apa yang pernah ditemukan di dalam menggunakan komputer, menggunakan sekarang kita ada bertanya. Apakah kamu penting untuk memegang handphone? Tidak. Yakin tidak. Kenapa kamu berusaha untuk memiliki handphone? Kadang juga menangis tidak dikasih handphone orang tuanya. Kenapa tidak? Jangan sampai salah gunakan ya. Ya. Seharusnya penting, ya kan? Ya. Dirasakan itu penting. Kenapa? Kamu penting kalau kamu gunakan handphone itu dengan menggunakan etika menggunakan handphone, betul? Coba lihat, kalau tidak penting pada saat memberikan tugas di rumah menggunakan handphone. Nah, sampai dulu kemarin dikasihkan bapaknya handphone, dia luar biasa ya, beli apa sih? Ya, penting. Kalau menurut tidak memiliki handphone, berarti dia ketinggalan. Kalau digunakan pada hal-hal yang positif. Tidak penting menggunakan handphone. Mamanya berangkat di telepon, kan? Berarti penting kan? Ya. Kalau digunakan pada hal-hal yang baik. Kita menggunakan, jangan menggunakan misalnya menggunakan gadget, itu tidak penting. Tapi kalau hal-hal dan bertanggung jawab. Apalagi ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, nanti materi dan seterusnya itu saya akan kirim ke linknya untuk mempelajari. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Pertama, ayo kita simpulkan materi kita. Apa itu? Pertama ya, bertanya dulu. Ini nanti tugasnya ya. Apa kecerdasan artifisial menurutmu? Menurut kalian? Dan pembahasan tadi apa yang kalian tahu menurut kalian kecerdasan artifisial? Menurut? Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia melalui komputer. Ya. Kecerdasan menurut adalah dari penjelasan tadi, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia melalui komputer. Berikan aplaus. Contohnya dari membuat kecerdasan artifisial tadi, contohnya apa kira-kira? Apa kira-kira yang dibuat oleh manusia menjadi komputer, melalui komputer? Kita memberikan kode kepada AI kan? Iya. Secara sendirinya. Iya betul sekali. Berikan aplaus. Kalau begini ya, tapi perintah atau form, perintah buatkan saya CCTV dengan sendirinya dia akan buatkan. Contohnya aku sudah contohkan tadi pada saat membuat cerita tadi ya, dengan sendirinya. Kemudian apa yang kalian pelajari hari ini? Semua yang pelajari hari ini tentang apa? Masih ingat? Tentang coding. Coding apa lagi? Kecerdasan artifisial. Iya, kecerdasan artifisial apa lagi? Etika, betul, apa lagi? Ya kamu mau belajar hari ini apa? Coding. Kenapa kamu tidak bisa jawab? Senyum. Bagaimana lagi pertama? Apa yang belajar hari ini? Kamu? Coding. Kamu apa belajar hari ini? Selain coding? Kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Mulai dari dulu. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia melalui komputer. Sekarang apakah
kegiatan yang hari ini bermanfaat untuk kalian? Iya. Bermanfaat ya? Kalian bisa tahu bagaimana ketika kita menerima pesan orang lain. Sekarang saya suruh satu-satu untuk ke depan. Dari sana, maju. Pilih mana perasaan kamu setelah kamu belajar coding hari ini. Yang mana? Oke, tunggu ya. Oke, satu. Ayo, silakan dulu. Maju lagi, maju kita. Ayo. Semua maju. Satu-satu. Tunjuk. Mana perasaan kamu ketika belajar coding? Ada ini, oke. Siapa lagi? Yang lainnya siapa yang pilih satu? Saya. Ya, satu ada berapa ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang pilih ini? 1, 2, 3, ada 3. Oke, 8, 3. Siapa yang pilih menangis? Yang ini? Ya ada. Oke, tepuk tangan dulu semua. Nah, ini ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang senang sekali ya. Semuanya itu adalah mengekspresikan dirinya kalian. Oke, demikian dapat sampaikan pertemuan hari ini. Nanti tugasnya dan materinya nanti akan disampaikan di grup ya. Oke. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kelas ada. Siapa? Siap. 1,